Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa berdoa selesai. Oke, semuanya teman-teman sudah saling mengenal belum? Belum. Jadi kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka sayang. Perkenalannya ini teman-teman semua menyebutkan nama dan satu kalimat motivasi untuk hari ini. Dimulai dari saya, nama saya Tarisa Utami Fasian. Satu kalimat motivasinya jangan lupa tersedia. Nama saya Muda Fendi. Satu kata hari ini bahagia sekali. Nama saya Ratna Fatihah. Satu kata untuk hari ini yaitu jangan lupa bersyukur. Nama saya Baik Aida, teman boleh bersih baik. Satu kalimat buat hari ini jangan lama. Ya, perkenalkan nama saya Yasa Mulia. Satu kalimat untuk hari ini adalah nama saya. Nama saya Putri Widianingsih. Satu kalimat untuk hari ini jangan terlalu Ya, nama saya Putri Aprilia. Satu kalimat untuk hari ini ayo berubah ke arah yang lebih baik. Nama saya Susu Amelia. Satu kalimat untuk hari ini jangan lupa ketawa. Oke teman-teman semua, agar kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini berjalan efektif dan lancar, barang-barang yang ada di depan teman-teman bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya teman-teman semua ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Teman-teman semua juga apa ada yang udah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Yaitu teman-teman semua, saya berharap kalian semua ini turut berpartisipasi, turut aktif dalam menciptakan suasana. Tujuannya untuk memberikan pemahaman, meningkatkan berkomunikasi dan bersosialisasi. Diadakannya bimbingan kelompok kali ini untuk mencegah suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman semua diharapkan terbuka, sukarela atau tidak terpaksa dalam menyampaikan ide, gagasan atau pendapat atau saran dari teman-teman semua. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas yaitu topik yang diusulkan dari pemimpin kelompok. Kalau topik bebas adalah topik yang dikemukakan atau diusulkan oleh teman-teman semua. Topik ini adalah topik yang sedang viral atau yang sedang hangat dibicarakan. Bebas. Oke, teman-teman semua ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk topik yang dibahas kali ini? Izin berpendapat. Bagaimana untuk bimbingan kelompok pada kali ini kita membahas tentang tindakan kriminal. Kalau saya menambahkan topik tentang kenakalan remaja. Saya mau mengusulkan tentang kesadaran diri bersosial. Saya sependapat sama satu tentang kriminal. Saya tidak sepakat dengan kaki dan norma kriminal.
Saya sependapat dengan kabar tentang kenakalan remaja. Kalau saya sepakat dengan Kak Rahman, kayak gitu ini. Oke, teman-teman. Jadi mungkin lebih banyak mengafirmasi tentang tindakan kriminal. Jadi topik kali ini yaitu tentang tindakan kriminal. Jadi kepada kakakku tadi yang mengusulkan topik ini, gimana pendapatnya? Ya, sebelumnya terima kasih kepada pemimpin kelompok yang sudah memberikan saya untuk berbicara. Jadi kenapa sih saya mengusulkan tema tentang tindakan kriminal? Karena di zaman sekarang banyak sekali tindakan kriminal. Jadi saya mengusulkan jadi bagaimana sih cara kita mengatasi sih mencegah agar kriminal tersebut tidak terjadi di kalangan kita. Jadi gimana pendapat teman-teman mengenai cara pencegahan tindakan kriminal? Kalau dari saya, kalau misalnya bicara, pertama mungkin kan banyak ya jenis-jenis tindakan kriminal kayak seperti drug dan sebagainya. Yang pertama mungkin dari saya menjaga diri, terus kalau sampai kemana-mana itu jangan pergi sendiri gitu, pergi dengan orang yang percaya. Nah kalau sudah terjadi mungkin jangan takut untuk melawan gitu, kalau misalkan sempat gitu ya, lakukan panggilan darurat gitu buat polisi. Teman-teman setuju nggak sama jawabnya? Kalau tindakan kriminal ini biasanya dipengaruhi oleh kekurangan finansial. Kalau saya sangat sependapat dengan Bapak Ijam bahwa tindakan kriminal ini berkaitan sama kekurangannya finansial gitu. Karena dari kekurangan finansial itu biasanya orang-orang itu bakal berbuat kriminal, dia bakal nekat gitu melakukan karena dia sangat butuh. Saya setuju sih ya dengan contohnya, terima kasih. Mungkin dari ekonomi gitu ya, bisa memang berkemana-mana gitu kan dari kepentingan. Saya pengen ada solusi dari teman-teman bagaimana cara mengatasi apabila kita ekonomi kita tuh berkurang. Ya, berarti dari terbaik siapa maksud saya itu tindakan kriminal itu ada karena faktor finansial. Jadi kalau misalkan pelaku yang finance-nya tinggi itu berarti nggak ada kemungkinan dia jadi melakukan kriminal. Kalau menurut saya itu sebagai satu contoh aja kan. Jadi orang yang berkepunyaan dia, orang yang berkepunyaan orang yang berkorupsi, kalau kita bukan kriminal. Orang yang sudah mencuri orang uang, misalkan anggota dewan yang suka menkorupsi, mengambil haknya hak kecil gitu kan, mencuri itu kan sama dengan mencuri kan, termasuk dalam tindakan kriminal gitu. Nah orang yang kayak gitu tuh kayak apa ya? Bukan hanya kekurangan, malah itu kayak kenapsuan pengen terus pengen jadi kaya menurut segala macam. Oke, bagus sekali ya pendapat teman-teman semua. Ini kita belum mendengar nih suara Kak Putri Lydia. Bagaimana pendapat Kak Putri? Nyinggung tentang tadi pendapat kita dari Kak Rahmat ya, tentang orang yang berpunya gitu tuh. Nah ada kemungkinan nggak buat mengakhiri dari kriminal gitu. Kalau pendapat saya sendiri nggak menutup kemungkinan sih orang itu melakukan tindakan kriminal, sama kayak tindakan kayak sih. Tindakan kriminal itu paling kayak tindakan kriminal halus gitu, bukan dengan cara begal atau apapun, tapi dengan cara korupsi gitu kan, dengan cara halus kayak gitu sih. Gitu menurut saya. Mungkin bisa menambahkan, mungkin juga dari faktor kebiasaan juga bisa jadi ngasih dari jadi tindakan kriminal. Kayak misalnya dia udah kebiasaan ngambil gitu ya, karena udah keenakan jadi dia terus bakal ngelakuin hal tersebut. Teman-teman gimana? Kebiasaan terus
lingkungan juga termasuk kayaknya. Iya. Soalnya kan untuk orang yang kayak gitu nggak satu orang dua orang, dia punya kekuatan. Jadi ya buat apa ya, buat menghalangin korban itu kalau satu orang kayaknya nggak bakal ini. Ceritanya ya, kan tadi Kak Silvi nyinggung kalau misalnya tindakan kriminal ini salah satu dulu. Ya, boleh silakan. Kenapa bertanya sih teman-teman? Tadi kan apa namanya Kak Silvi nyinggung kalau misalnya tindakan kriminal itu salah fokusnya adalah soal kebiasaan ya. Nah kebiasaan ini apakah nggak bisa dirubah? Kalaupun bisa, gimana cara merubah kebiasaan? Mungkin yang kalau menurut saya ya bisa dirubah, tapi kan nggak secara spontan gitu ya, secara perlahan gitu ya. Nggak langsung kita merubah, susah kan kalau langsung merubah gitu. Mungkin cara pertama kita berubahnya kayak diberi arahan, diberi pengertian gitu loh. Jangan sampai dia ngelakuin hal tersebut. Kalau menurut pendapat yang lain bagaimana? Kalau saya, kalau bisa apa ya, buat merubah kan, kayak kita nggak gampang loh buat merubah seseorang itu, harus didasari oleh kemauan. Nah, tergantung dia tuh mau apa nggak mau dirubah gitu. Nah kalau saya gimana caranya dia mau buat dirubah gitu? Gimana caranya dia matanya tuh terbuka lebar bahwa itu tuh suatu kejahatan loh, gitu, bukan suatu hal yang baik. Kan menurut nih orang-orang yang suka melakukan kejahatan, kan menurut mereka itu kayak normal-normal aja kan kalau menurut mereka mah. Nah gitu kayak baru caranya kita membuka mata mereka kalau misalkan itu tuh nggak baik gitu kan. Jadi kan susah juga kan buat nggak gampang juga buat merubah seseorang itu, harus didasari dengan kemauan mereka. Kak, izin masuk lagi. Boleh. Oke teman-teman, ada yang ingin berpendapat lagi? Jadi kayak bagaimana cara ngasih ini ya, edukasinya gitu. Nah, jadi orang yang punya kebiasaan kriminal, sebenarnya bukan kebiasaan sih, itu kan ada itu karena faktor ya. Jadi masih bisa, bahasanya masih bisa diselamatkan lah gitu. Jadi nggak melalui entah itu dari dukungan orang tua, kemudian dari moral dan ya integritas. Kemudian tindakan kriminal itu salah satunya melatar belakangnya karena penyalahgunaan zat juga nggak sih? Karena itu orang-orang yang mabok-mabokan, terus ngobat itu kayak mereka lebih ke adrenalinnya terpacu, jadi nggak takut buat melakukan kriminal gitu sih. Ya saya izin berpendapat, saya juga setuju dengan Kak Putri April. Jadi kan seorang yang kriminal itu kan awalnya minum zat-zat. Misalnya saya juga ada sekitar rumah saya itu awalnya minum minuman keras awalnya. Nah dia juga awalnya mungkin nggak ada niat kriminal, itu kriminal itu dia tuh membunuh. Dia itu awalnya kan nggak ada niat, mungkin karena zat itu orang tersebut nggak sadar kan. Tapi karena nggak sadar, mungkin karena ajakan temennya, ajakan setan, mungkin ya pas waktu itu tindakan kriminal terjadi di peristiwa tersebut. Menurut saya begitu, sangat berefek gitu karena memang keras. Itu membunuhnya membunuh orang yang ada di situ gitu. Oh di lingkungannya? Iya. Berarti dia setelah minum itu langsung bunuh? Jadi ini awal cerita ya. Jadi awalnya kan mereka tuh ada 4 orang. 4-4-nya ini minuman keras semua. Minum semua. Tapi ada 1 orang yang dia itu enggak ikut, bahasanya patungan buat beli air minumnya itu. Nah jadi seketiganya ini dia tuh nggak terima bahwa dia mau nggak bayaran kok minum sih gitu. Setelah sadar? Sebelum minumnya. Terus habis itu kan ada membuat 1 orang ini marah dong, dia antara ketiga ini. Nah terus setelah beli itu gayuran yang satu ini, tapi yang satu ininya dia cepat minum. Tapi mungkin dengan setengah sadar setengah enggak, dia mah tapi ini udah mabuk ya, maaf.
udah minum, ada satu orang yang dia mah enggak, ini kan kok minum sih. Terus ada satu lagi, udah dipukulin aja katanya. Terus habis itu mungkin karena setan juga, di situ ada peran setan. Nah di situ dipukul orang yang tiga ini. Sampai meninggal. Iya, sampai awalnya dia belum meninggal, tapi dia udah ngapa-ngapain gitu loh. Terus dia diceburin ke sungai. Nah habis itu mungkin karena dengan dia udah setengah nggak ada energi, ditambah dengan dia itu kelelep gitu tuh, tenggelam di kali tersebut, di sungai tersebut. Nah mungkin itu faktor dia meninggal gitu. Dan ditemukan mayatnya itu di pagi hari. Itu real cerita. Aku mau nanya, kenapa sih ya di bulan suci ini, di bulan Ramadan, malah tindakan kriminal itu malah menaik gitu loh? Kenapa sih itu? Izin berpendapat karena mungkin ya banyak kekurangan finansial. Nah di dalam bulan puasa itu kan akan mendekati hari Lebaran, di mana hari itu hari raya, banyak beli makanan, beli baju. Nah sedangkan orang tersebut keluarga tidak mencukupi. Nah jadi dia itu menghalalkan yang haram, begitu menurut saya. Kita setuju sih, kayak mungkin nggak cuma di bulan Ramadan ya, yang dengan istilah menghalalkan yang haram itu kan tentang kayak mungkin kayak tadi, kayak misalkan orang-orang di jalanan gitu kan, orang-orang di jalanan yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga, jadi itu tuh mencari cara untuk caranya bertahan hidup gitu kan, dengan cara menghalalkan yang haram itu kayak mencuri, mengambil punya orang dan sebagainya. Gimana pendapat Kak Putri? Kalau misalnya mengharapkan segala cara untuk mendapatkan finansial gitu, dan kita finansial keluarga, kayaknya karena untuk menutupi gengsi nggak sih, kemarin kan harus terbawa apalagi pas hari rayanya gitu sih. Sekali ya. Teman-teman semua, Kak Putri Widya gimana? Kalau menurut saya sendiri, benar juga apa yang dibilang Alexi ya, karena kan hari raya itu kan puncak dari semuanya ya, dimana kayak orang-orang tuh kadang ada tradisi beli baju baru, serba baru gitu. Nah mungkin si pelaku tersebut gak ada pelarian lain gitu dari kecuali melakukan tindakan kriminal tersebut gitu sih. Sekalian buat Kak Putri juga. Mungkin Kak Rahmat, gimana pandangannya? Tentang tadi. Oke, jadi ada nggak sih tindakan kriminal ini kayak semacam turun temurun, kayak orang tuanya, kayak orang tuanya begal, terus anaknya juga dibegal, terus kayak anaknya bakal punya hubungan. Ada nggak sih kayak gitu? Ada, pasti ada. Kalau kata saya sih, seorang anak itu mencontoh perilaku apalagi seorang yang dari kecil ya, kayak orang tuanya kayak, oh berarti begini boleh kan, begini itu boleh gitu kan, maka dia lakukan seperti itu. Nah karena dia merasa bahwa itu tuh suatu hal yang wajar, suatu hal yang normal gitu. Izin masuk ya, menurut saya berarti kan keturunan ya maksudnya. Iya, menurut saya kalau geng itu mungkin nggak ada pola kriminal itu ya. Mungkin karena pola asuh kali ya. Terus karena melihat orang tuanya kayak gitu. Terus karena mungkin orang tuanya itu menyuruh anaknya, coba sih ambil barang itu, mungkin ya. Nah, terus dengan itu anaknya ini tidak diberi edukasi sama lingkungan. Mungkin dia tidak dapat edukasi dari orang tua, mungkin dari sekolah. Dia tidak mendapat edukasi dari sekolah. Nah, mungkin bisa terjadi kriminal, bisa terjadi gitu. Tapi menurut saya kalau keturunan itu enggak ya, tapi mungkin karena pola asuh atau lingkungan. Izin bertanya ya,
Nah, gimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal gitu loh? Minimalisir. Iya, minimalisir karena udah banyak banget terjadi gitu loh di Indonesia itu. Izin menanggapi ya. Iya. Kalau minimalisir agar kita terhindar, ya kita harus ini sih paling kayak menjaga diri atau mungkin bisa dengan kita latihan bela diri. Oh, jadi itu mah kayak meminimalisir mah kayak dari kita sendiri gitu. Iya, ya? kalau Jadi, agar kitanya misalkan ketika kita kena tindakan kriminal atau dibegal, dicopet atau apa itu mah gimana kitanya gitu, dari kitanya. Kalau misalkan kayak meminimalisir supaya tidak adanya kriminal, kayaknya susah gitu. Soalnya kayak pemerintah banyak juga, orang. misal ini kayak yang di daerah kita aja yang di sana kan hampir setiap hari ada kemarin motor gitu kan. Kayak itu iya, itu kayak nggak ada kesalahannya gitu. Saya mau kayak apa baik tadi untuk meminimalisir diri sendiri ya, katanya untuk apa namanya belajar menjaga diri. Kan kalau kita istilahnya perempuan kan, kalau kita perempuan sekuat-kuat apapun perempuan, kalau menurut saya, kalau misalkan lawannya sama laki-laki, kan walaupun laki-laki itu dia lemah, menurut saya tenaganya pasti bakal lebih kuat laki-laki kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan lawannya banyak kan, saya nggak tahu. Kalau caranya adalah mungkin menurut saya kan, yang pertama jangan apa ya namanya, jangan berpergian itu sendirian ke malam gitu kan. Bawa saudara atau teman yang terpercaya gitu kan, cowok ya, cowok. Kalau sama perempuan, bawa teman berdua untuk apa namanya? Iya, mengantisipasi adanya kejadian itu gitu. Boleh. Lanjut puyeng. Itu dikenalin pasal. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, oke. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin menyimpulkan topik pembahasan kita ini. Aku. Oke, silakan. Oke, jadi intinya cara kita untuk mengantisipasi kriminal itu ya dari diri kita sendiri sih, terus kayak ya kita jaga-jaga gitu ya, minimal kita bisa bela diri lah, bukan bela diri ya, bela diri kayak kita membela diri kita sendiri, harga diri bos. Jadi supaya kita terhindar gitu dari apa ya, macam-macam kriminal kan banyak macamnya ya, kayak gitu. Terus kayak ya kita tadi kita bahas itu kayak kalau misalkan kita keluar kemana janganlah menyendiri lah, tidak, apalagi kita di larut malam, itu sesuatu yang kurang baik lah. Itu aja. Teman-teman yang lain ada yang ingin menyimpulkan? Coba. Mungkin saya ingin tahu nih kesan dan pesan dari teman-teman semua setelah mengikuti kegiatan mulai dari kasih. Sana itu seru banget ya, kita bisa saya bisa bertemu kalian semua, bisa buka bareng dan nambah wawasan juga. Pesannya itu jagalah diri supaya kita terhindar dari tindakan kriminal. Ya kalau dari saya kesannya mungkin berbeda masih yang saya dapatkan tadi. Pesannya jangan jadi pelaku kriminal ya, dan jaga diri biar nggak jadi korban dari kriminal. Kalau pesan dan kesan dari saya, kesannya itu bahagia ya, seru, bisa nambah informasi juga dari tadi cerita kakakku gitu tuh. Kesannya itu semoga kita terhindar gitu ya dari tindakan kriminal tersebut. Oke, kalau dari saya kesannya mungkin saya senang ya, senang karena menambah wawasan baru dan pengalaman baru, seperti kayak saya baru kali ini bertatap muka melingkar seperti ini, bertatap dengan teman-teman baru. Nah, pesan saya yaitu semoga kita bisa menjaga diri kita masing-masing agar menghindari. Oke, pesan saya bisa ketemu teman-teman baru, saling bertukar pikiran. Pesannya adalah jaga diri teman-teman secara baik-baik. Kesannya itu sangat seru. Pesannya jaga diri baik-baik. Biar apa?
stres. Ya sama aja sih, dari kesannya seru. Oke teman-teman semua, mungkin kita diadakan kontak atau perjanjian dulu nih. Kita mengadakan event kelompok mau kapan? 10 hari ya dari hari. Iya gitu. Iya boleh. Ya, setuju. Oke, mungkin dari 10 hari dari hari ini di jam dan tempat yang sama ya. Iya. Iya. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman event kelompok hari ini. Sampai bertemu lagi. Dari Kak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Behind scene. Pada kepo sama HMP. Plastic Fine Iron. Pada kepo sama HMP. Iya, atau mau join? Maba. Pada kepo sama HMP. Iya.